Melalui video ini, ayo kita simak laboratorium serta fasilitas yang ada di Fakultas Farmasi. Laboratorium biomedik digunakan untuk praktikum anatomi fisiologi manusia dan praktikum farmakologi. Pada praktikum anatomi fisiologi manusia, praktikan akan mempelajari mengenai kontraksi otot, fungsi dan pergerakan nafas, sistem endokrin, ginjal, dan sistem saraf menggunakan software yang mampu mengilustrasikan kondisi pengujian tersebut pada manusia, serta melakukan pengamatan tipe sel darah. Sedangkan, dalam praktikum farmakologi, praktikan akan mempelajari cara perhitungan dosis untuk hewan coba, dasar-dasar eksperimen farmakologi, dan melakukan pengujian aktivitas obat terhadap hewan coba. Laboratorium hewan ini merupakan laboratorium sebagai fasilitas pelengkap dari laboratorium biomedik yang digunakan untuk memelihara hewan coba seperti tikus, mencit, dan kelinci yang digunakan untuk pengujian aktivitas obat. Yang dilakukan di laboratorium botanik farmasi, praktikan akan belajar cara mengklasifikasikan tumbuhan tingkat tinggi berdasarkan ciri morfologinya. Selain itu, praktikan juga akan mengenal anatomi tumbuhan tingkat tinggi berdasarkan pengamatan mikroskopis dan mempelajari fragmen spesifik dari tumbuhan tingkat tinggi yang akan digunakan untuk pengobatan tradisional. Laboratorium ini memfasilitasi mahasiswa untuk praktikum farmaseutika dasar dan praktikum dasar farmasi komunitas. Pada praktikum farmaseutika dasar, praktikan mempelajari penanganan obat resep seperti di apotek, mulai dari pembacaan resep, screening farmaseutika, hingga melakukan pelacikan sediaan. Sedangkan pada praktikum dasar farmasi komunitas, praktikan akan mempelajari dan memahami mengenai tugas dan peran apoteker dalam dunia kesehatan. Laboratorium ini digunakan untuk praktikum farmasi fisik dan praktikum formulasi dan teknologi sediaan solida. Dalam praktikum farmasi fisik, praktikan akan mengaplikasikan konsep yang dipelajari dalam kelas teori, sehingga praktikan dapat lebih memahami konsep tersebut dengan mendalam. Sedangkan dalam praktikum formulasi dan teknologi sediaan solida, praktikan akan berlatih merancang pemilihan bahan tambahan dalam formulasi, cara pembuatan, dan cara evaluasi sediaan solida berupa tablet, kapsul, granul, serbuk, dan tablet salut. Pada laboratorium kimia organik, praktikan akan mempelajari dasar cara bekerja di laboratorium, termasuk aspek keselamatan dan keamanan dalam penanganan bahan kimia. Selain itu, pada praktikum ini, praktikan akan mempelajari cara mensintesis senyawa organik dalam bentuk padat maupun cair, yang kemudian dilanjutkan dengan pemurnian senyawa, dan pada akhirnya dievaluasi hasilnya melalui pengamatan sifat fisisnya. Ada dua jenis praktikum yang dilakukan di laboratorium ini, yaitu praktikum mikrobiologi farmasi dan praktikum mikrobiologi analisis. Pada praktikum mikrobiologi farmasi, praktikan akan mempelajari keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan pemeriksaan dan pengujian mikrobiologi. Sedangkan pada praktikum mikrobiologi analisis, praktikan akan belajar cara menguji serta menganalisis mikroorganisme sebagai salah satu agen penyebab penyakit dan pengontaminan dalam berbagai sediaan farmasi. Pada laboratorium kimia analisis, praktikan akan berlatih melakukan analisis secara kualitatif senyawa organik dan anorganik, serta belajar memisahkan senyawa dari campuran dengan metode secara KLT, KCKT, dan GC, serta melakukan analisis kuantitatif secara volumetri, potensiometri, dan spektrofotometri UV dan visible.
Laboratorium ini digunakan untuk praktikum formulasi dan teknologi sediaan liquid dan semi-solida dan praktikum kosmetika. Dalam praktikum formulasi dan teknologi sediaan liquid dan semi-solida, praktikan akan berlatih merancang pemilihan bahan tambahan dalam formulasi sediaan liquid dan semi-solida. Selain itu juga cara pembuatan sediaan dan juga evaluasi sediaan liquid seperti larutan, suspensi, emulsi, serta sediaan semi-solida seperti salep, gel, emulgel, krim, dan supositoria. Sedangkan pada praktikum kosmetika, praktikan akan mempraktikkan cara merancang pemilihan bahan dalam formulasi sediaan kosmetik, cara pembuatan, dan cara evaluasi sediaan kosmetik. Pada laboratorium ini, kita akan mempelajari bagaimana pembuatan sediaan steril meliputi sediaan injeksi, infus, dan tetes mata dalam skala laboratorium. Lab ini juga dilengkapi dengan berbagai alat penunjang seperti lampu UV untuk sterilisasi dan menggunakan lantai epoksi. Terdapat juga ruangan LAF untuk meracik obat-obat khusus. Laboratorium ini digunakan untuk praktikum fitokimia farmakognosi dan praktikum formulasi dan teknologi bahan alam. Pada praktikum fitokimia dan farmakognosi, praktikan akan mempraktikkan cara pemanfaatan senyawa metabolit sekunder tanaman obat dan cara deteksi, ekstraksi, pemisahan, dan identifikasinya termasuk cara penyimpanan simplisia yang baik dan standarisasinya. Sedangkan pada praktikum formulasi dan teknologi bahan alam, praktikan akan mengintegrasikan pengetahuan pemanfaatan senyawa metabolit sekunder tanaman obat dan teknologi dan formulasi sediaan farmasi, sehingga mahasiswa dapat membuat beragam bentuk sediaan obat bahan alam. Laboratorium ini digunakan untuk praktikum analisis sediaan farmasi dan praktikum farmakokinetika. Pada praktikum analisis sediaan farmasi, praktikan akan mempraktikkan cara melakukan analisis kualitatif dan juga kuantitatif terhadap bahan obat, sediaan obat, kosmetika, maupun obat-obat tradisional melalui berbagai macam instrumen seperti spektrofotometer, potensiometer, KLD densitometer, HPLC, dan GC. Melalui praktikum ini, praktikan akan berlatih memilih metode analisis yang sesuai dengan sampel dan bagaimana melakukan validasi dari metode tersebut. Sedangkan pada praktikum farmakokinetika, praktikan akan mempelajari cara penanganan sampel biologis seperti darah dan urin untuk mempelajari farmakokinetika suatu obat. Selain itu, dalam praktikum ini juga akan dipraktikkan cara melakukan uji bioekuivalensi in vitro melalui uji disolusi terbanding. Dalam praktikum ini, praktikan akan mempelajari cara mengaplikasikan teori tentang metode simulasi dinamika molekuler dan metode docking untuk protein dan molekul obat. Laboratorium penelitian adalah laboratorium yang digunakan oleh mahasiswa atau mahasiswi tingkat akhir guna mengerjakan skripsi. Selain itu, laboratorium ini juga sering digunakan oleh dosen untuk melakukan penelitian. Laboratorium ini dilengkapi dengan banyak bahan, alat, dan instrumen yang dapat menunjang penelitian seluruh sivitas akademika Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya.